apa kabar kalian hari ini? Kakak Mega harap kalian dalam keadaan sehat dan luar biasa pastinya. Kembali lagi di Bina Iman Anak Online Paroki Ijen. Dan yang pasti minggu ini kita masih dalam minggu BKSN, yaitu Bulan Kitab Suci Nasional. Adik-adik masih ingat? Sekarang kita memasuki BKSN minggu ketiga. Siapa yang tahu temanya? Ayo. Tema kita adalah Yesus sahabat bagi mereka yang menderita. Jadi adik-adik sudah siap dengan kegiatan hari ini? Yang pasti sudah ada suster, frater, dan kakak-kakak yang siap dengan segala aktivitasnya. Mulai dari doa pembuka, bernyanyi, mendengarkan kitab suci, lalu kita beraktivitas bersama kakak-kakak, dan yang pasti adik-adik jangan sampai ketinggalan. Nah adik-adik, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, kita awali kegiatan Bina Iman ini dengan doa pembuka. Adik-adik Bina Iman, kita awali kegiatan kita Bina Iman hari ini dengan berdoa. Ambil sikap doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang maha baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu hadir dalam perjalanan hidup kami. Kami juga bersyukur karena dapat berkumpul dengan teman-teman Bina Iman untuk mendengarkan sabdamu. Bapa yang baik, kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami dalam mendengarkan, mendalami, dan merenungkan sabdamu. Semoga melalui pendalaman iman dan permenungan sabdamu ini, kami diubah untuk rela menjadi sesama bagi yang menderita, tanpa memandang status sosial, ekonomi, budaya, politik, dan agama. Tuntunlah kami dengan terang Roh Kudus-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya,
Jawabmu itu benar. Berbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, sekarang marilah kita merenungkan firman tersebut. Ya, dalam bacaan atau firman tadi kita telah mendengar bahwa ada seorang Samaria yang baik hati. Seorang Samaria itu mau menolong saudaranya yang terlantar di pinggir jalan. Lalu apakah kita mau jadi penolong bagi sesama, orang tua maupun saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang mengalami kesusahan? Tentunya bisa. Kita kan superhero, kita adalah Superman yang bisa menolong saudara-saudara kita. Ya, contoh kecil yang dapat kita lakukan ialah kita mau membantu ibu kita, mama kita di rumah. Karena kan adik-adik sekarang banyak di rumah kan sekolah masih online, masih di rumah. Salah satu contoh untuk menolong mama ialah dengan mau membersihkan mainan di lantai setelah kita menggunakannya. Membersihkan, kalau dulu adik-adik tidak mau membersihkan, sekarang marilah kita membantu orang tua kita, mama kita membersihkan mainan agar mama kita tidak marah. Dengan hal itu kita sudah menjadi penolong bagi orang tua kita agar mama tidak capek untuk mengerjakan hal-hal lain. Oke, demikianlah pemenuhan dari Brother. Adik-adik semangat ya, jaga kesehatan. Halo adik-adik, sekarang kita akan melakukan aktivitas kreatif, yaitu mengisi
kalender kebaikan. Ya, adik-adik, minggu ini kita akan kembali lagi mengisi kalender kebaikan. Nah, kebaikan apa saja sih yang minggu ini telah Kak Astrid lakukan? Kita saksikan bersama. 3, 2, 1. Ini dia. Kita mulai pada tanggal 13 September. Di sini Kak Astrid membersihkan dan merapikan tempat tidur. Jadi adik-adik bisa memasukkan kegiatan ini di kalender kebaikan. Kegiatan berikutnya yaitu pada tanggal 15 September. Di sini Kak Astrid melakukan kegiatan kebaikan yaitu menyapu rumah. Ya, ini bisa dimasukkan ke dalam kalender kebaikan. Selanjutnya yaitu kegiatan pada tanggal 17 September. Di sini kegiatan kebaikannya yaitu berdoa. Misalkan adik-adik berdoa Angelus atau berdoa novena, itu bisa dimasukkan di kalender kebaikan. Ya. Nah, sekarang saatnya mengisi kalender kebaikan. Oke, kegiatan yang pertama di tanggal 13 September. Seperti ini ya adik-adik. Selanjutnya di tanggal 15, yang ini, seperti ini, menyapu rumah. Nah, ada juga tanggal 17, yaitu berdoa. Nah, ini bisa kalian masukkan di setiap tanggal-tanggalnya. Setiap hari juga nggak apa-apa kok. Kalian bisa mengisi di semua hari. Oke? Siap. Dadah. Terima kasih ya. Semangat untuk berbuat kebaikan. Halo adik-adik, gimana nih kegiatan hari ini? Sangat seru kan? Kita sudah berdoa bersama, lalu mendengarkan sabda Tuhan, bernyanyi bersama, mendengarkan renungan, dan membuat kreativitas. Sebentar lagi kita akan menutup pertemuan kita dengan doa dan juga berkat dari Romo. Kak Vero juga mau mengingatkan, dalam rangka memeriahkan Bulan Kitab Suci Nasional, Bina Iman Anak Paroki Ijen mengadakan lomba-lomba, yaitu lomba membaca kitab suci dan juga lomba kreasi membuat dan mengisi kalender kebaikan. Nah, adik-adik jangan lupa ya untuk mendaftarkan diri dan juga nanti hasil karya dari kalender kebaikan dan juga video membaca kitab suci paling lambat dikumpulkan pada tanggal 30 September. Yuk ikutan, ada hadiah menarik loh. Dan ya, yang paling penting adik-adik jangan lupa jaga kesehatan ya, dengan rutin mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, menjaga jarak dimanapun kita berada, dan juga jangan lupa kita berdoa kepada Tuhan, semoga kita terselamatkan dari wabah COVID-19 ini. Cukup untuk hari ini, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah, berkah dalam. Adik-adik Bina Iman, mari kita akhiri segala rangkaian Bina Iman kita dengan doa penutup. Kita ambil sikap yang benar dalam berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk sabdamu yang boleh kami dengar dan renungkan bersama saudara-saudara kami. Kami mohon, bimbinglah dan mampukanlah kami agar senantiasa mengasihi Engkau melalui tindakan kasih kepada sesama yang membutuhkan di dalam perjalanan hidup kami. Seperti teladan yang diberikan oleh orang Samaria yang murah hati. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria dari Gunung Karmel, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan,
Mari kita mohon berkat Tuhan supaya kita bertumbuh dalam iman akan kasih Tuhan dalam hidup kita. Apapun juga perjalanan hidup kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga adik-adik sekalian bersama dengan keluarga kita senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati Anda semua.